Halo teman-teman, apa kabar? Melalui video ini saya ingin bagikan dan sharing sedikit tentang kemurahan Tuhan di dalam hidup saya, di dalam menghadapi sedikit cobaan di beberapa bulan yang lalu yang boleh saya dan keluarga alami. Jadi saya mulai ya. Jadi saya pada bulan Agustus yang lalu saya didiagnosa mendapat kanker serviks, kanker rahim, itu stadium 2B, hampir stadium 3. Dan pada saat didiagnosa itu, seperti pada umumnya, kita semua sangat shock dan takut karena saya mengidap penyakit yang mematikan ini. Dan pada waktu itu saya juga baru kehilangan adik perempuan saya yang kecil. Itu dia berpulang pada bulan Maret dan dikarenakan dia sakit kanker payudara. Jadi dikarenakan satu, karena masih sangat berduka itu. Kedua, memang pengetahuan tentang kanker ini sangat minim ya, karena dan menurut saya itu sudah berusaha mempunyai hidup yang sehat, maksudnya gaya hidup yang sehat, tidak minum, tidak merokok, tidak menjaga kesehatan gitu ya, nggak begadang gitu. Tetapi inilah rencana Tuhan di dalam hidup saya, dan saya mengamininya bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada saya melalui sakit ini. Dan ya, kemudian setelah didiagnosa itu saya diberi beberapa opsi begitu ya, tapi opsinya itu mengarah kepada treatment yang seperti yang kita semua sudah tahu, bahwa untuk kanker itu memang ada melalui medical treatment yang bisa kita ambil, ataupun memang mau disembuhkan secara maksudnya natural. Tapi di sini di United States itu memang diarahkan kita untuk mengambil langkah treatment kemoterapi, radiasi, atau untuk kanker serviks ada yang namanya brachytherapy. Jadi terapi itu dilakukan dari dalam. Kalau radiasi, terapinya dari radiasi diberi sinar dari luar. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi ada 3 treatment, dan kemudian saya dan keluarga berdiskusi memutuskan untuk mengambil jalan radiasi, treatment 3 treatment ini, yaitu kemoterapi, radiasi, dan brachytherapy. Kemudian mulailah treatment ini saya harus jalankan. Jadi dokter saya itu berkolaborasi, dokter radiasinya sendiri, dokter kemoterapinya sendiri, dan dokter brachyterapinya itu sendiri. Mereka ini ada di 3 tempat yang berbeda, dan satunya ini berada di luar kota, agak jauh dari rumah, tapi 2 ini hanya kira-kira 15 menit dari rumah drive untuk radiasi dan kemonya. Kemudian dikatakan bahwa Sinta ini kita akan memberikan 6 kali kemoterapi suntik, seperti infus ya, dan 32 kali radiasi. Jadi kamu seperti masuk ke ya alat begitu, kayak tabung gitu, dan diradiasi di tempat, di posisi yang diinginkan. Jadi pada saat itu ada di bawah panggul sini di serviks saya. Ya, yang saya ingin bagikan sekali pada saat ini adalah yang ingin saya sampaikan, ingin saya sampaikan bahwa saya itu nggak punya pikiran apa-apa. Jadi cuma ya berharap bahwa medical ini yang satu-satunya cara untuk menyembuhkan saya ya. Dan memang andalan saya pada saat itu adalah Yesus akan menyembuhkan saya begitu. Jadi setiap kali saya lakukan kemoterapi, dan itu saya harus duduk di recliner di dalam ruangan bersama orang-orang lain yang melakukan terapi juga, orang pasien-pasien cancer juga yang melakukan terapi, itu selama 5 jam
dalam satu hari, satu kali dalam 1 minggu. Ini dilakukan selama 6 minggu. Dan itu waktu infusnya sudah masuk itu nggak sakit. Jadi perasaan biasa aja. Saya juga drive sendiri, pulang pergi sendiri ya, karena suami harus kerja. Tetapi pada saat dimulai IV-nya itu mau dimasukkan, jarumnya itu masuk ke badan saya, itu saya ditusuk itu dalam 1 kali mau terapi itu, saya ditusuk jarum itu bisa sampai 4-5 kali. Jadi karena mau cari nadinya saya, dan katanya memang ini nggak bermaksud apa-apa ya, katanya orang Asia itu vennya itu, nadinya itu termasuk sangat kecil, susah ditemukan gitu. Jadi mereka cari sampai ditusuk di sini, tusuk di sini, tusuk di sini, tusuk di sini, sampai tusuk di sini, sampai pakai alat itu susah gitu. Jadi harus tunggu. Jadi kayak tunggu 20 menit, tunggu setengah jam gitu. Dan itu kita harus minum banyak sekali supaya nadinya, vennya kita itu, nadinya itu melembut dan seperti mengembang, sehingga dia membesar dan gampang untuk dideteksi, sehingga jarumnya itu gampang menemukan aliran darah itu di ven itu. Jadi seperti itulah kira-kira. Dan itu saya lakukan, pokoknya kalau sebelum kemo itu minumnya itu bisa udah sampai 2-3 liter kayak gitu. Rasanya tuh kayak udah badan tuh kembang gitu ya. Tapi saya I don't care, pokoknya bagaimana caranya supaya bisa sembuh. Nah jadi itu yang saya alami. Belum lagi feeling, perasaan saya gitu ya, saya harus deal dengan diri saya sendiri, menerima bahwa saya ini kesakitan, saya ini menderita sakit, tapi badan seperti sehat, tetapi ada sesuatu yang tidak beres di dalam badan saya. Kemudian saya harus menerima, duduk di situ bersama pasien-pasien cancer yang lainnya. Itu sesuatu feeling yang uncomfortable, you know, kayak nggak enak sekali, tahu nggak, lihat orang kayak nggak bisa napas, tidur terus ya, terus kayak rambutnya botak semua, udah nggak ada rambut, kepalanya botak gitu ya. Mereka nggak mau ngomong, nggak mau apa gitu. Jadi itu sangat susah untuk saya lalui, dan saya lalui itu selama 6 minggu. Dan saya pada penderitaan kemoterapi itu, karena saya harus tetap makan, saya harus menjaga keseimbangan nutrisi dalam tubuh saya, imun tubuh saya harus, sistem imun di dalam tubuh saya itu harus kuat, harus stabil. Bagaimana caranya? Caranya adalah saya harus makan yang banyak, makan yang bervitamin, istirahat cukup, dan ya tentu nggak boleh stres gitu. Jadi padahal kemo itu sendiri membuat kita nggak ada nafsu makan sama sekali. Jadi sebenarnya I would say the treatment itself it's killing than the disease. The treatmentnya lebih mematikan sebenarnya dari disease-nya gitu, dari cancernya, I would say. Jadi kekuatan kita itu dari dalam diri itu yang sangat penting pada saat kita melakukan treatment itu. Jadi bagaimana rasanya gak mau makan? Jadi obat yang diberikan pada saya itu, drugsnya itu sangat powerful drugs, chemotherapy itu namanya cisplatin. Cisplatin itu bagaimana cara kerjanya? Pada saat dimasukkan ke dalam tubuh itu akan, ya, dia akan membunuh semua sel di dalam tubuh kita. Dia nggak bisa deteksi ini sel cancer atau ini sel yang baik. Jadi dia akan membunuh semua sel. Ya itu cara kerjanya. Dan di mulut itu, di lidah itu rasanya seperti sulfur, kayak belerang gitu. Jadi makan apapun itu rasanya seperti belerang, nggak ada rasa. Jadi apa yang saya lakukan? Sebagian makanan saya blender, sebagian makanan saya kunyah masuk mulut seperti biasa. Kunyah itu nggak ada sampai, mungkin nggak sampai 6-8 kali. Telan
itu telan. Habis gimana, nggak ada nafsu makan, yang ada pengen muntah kan. Kalau telan banyak kunyah lama itu rasanya pengen suap gitu. Nah itu saya makan tuh udah nggak peduli, sambil menangis. Banyak sekali waktu saya habiskan untuk merenung hanya untuk makan gitu ya, karena kan nggak ada rasanya, membau aja nggak ada gitu, pokoknya rasanya udah belerang. Nah suami saya, anak saya itu peran mereka sangat besar di sisi saya, menguatkan saya, ayo ma makan, ayo Hani makan, kamu harus makan, ditungguin ini makanan, makan, ditungguin, mau makan apa, nggak ada nafsu, mau makan apa, nggak ada mau makan apa, dia bikin sendiri. Dan susahnya apa, di sini itu hidupnya hanya sendiri kan, sama anak sama suami, nggak ada family yang deket-deket, nggak ada, apalagi nggak ngomong mbak gitu yang bantu ya, PRT itu nggak ada kan sama sekali. Jadi apa-apa walaupun nggak mau bangun, nggak ada tenaga bangun, harus masak, harus buat sesuatu untuk dimakan gitu. Nah itulah perjuangan yang berat juga, yang berat ya. Dan dan peran yang sangat besar lagi untuk saya dalam menyemangati saya itu adalah mama saya. Mama saya itu bilang begini, jadi setiap kali itu saya kan nggak mau ngeluh ya, nggak mau orang ya merasakan penderitaan saya, nggak mau cerita gitu, jadi cuma ya curhatnya ya pada saat berdoa gitu ya. Jadi dan mama saya dan adik-adik saya ya itu sudah pasti, karena memang keluarga inti itu yang mendukung kita di dalam susah kan terutama. Jadi semua itu dicurahkan kepada mereka, dan kepada mama saya mam, aku nggak mau makan mam, ini nggak ada rasanya mam, ini awful mam, ini pahit, ini kayak belerang, sambil nangis gitu ya. Mama saya itu dia cuma bilang apa, makan nak, makan. Tak tahu nggak, kamu kan mami tahu kamu itu udah jalan ke banyak tempat, kamu udah makan banyak enak, kamu udah rasain apa aja gitu. Jadi ini kan cuma 2 bulan makanan gak enak itu cuma 2 bulan, makan telan aja nak, gak lama, kamu pasti bisa, mami tahu kamu bisa. Itu saya tidak pernah lupakan. Jadi pada saat saya mau makan, saya ingat apa yang dikatakan mama saya. Jadi memang betul bahwa kita sudah melewati banyak hal yang menyenangkan, mengembirakan, membuat kita tertawa atau whatever, sedih, dan sekarang saatnya kamu harus mengalami hal yang gak seberapa dibanding dengan yang sudah kamu, nikmatnya hidup yang sudah kamu rasakan, gitulah kira-kira ya. Jadi itu sangat memotivasi saya, menguatkan saya, mama saya itu. Jadi adik-adik saya juga makan, kamu harus bisa melewati. Karena apa? Kalau imun saya turun atau berat badan saya turun, darah saya, blood work saya, lab kan sebelum di kemo itu pasti di blood work, diperiksa darahnya jelek hasilnya, itu treatmentnya akan ditunda sampai hasil blood worknya itu baik. Jadi kalau blood worknya jelek, tunda. Jadi saya nggak mau. Kalau tunda, satu agak akan lebih lama kan treatmentnya. Kedua, sel cancer itu punya kesempatan untuk bisa berkembang lagi. Who knows? Maksudnya kita mau matiin, tapi kita kan nggak tahu. Kalau makin lama, makin diulur, makin berkembang, dan kesempatan untuk sembuhnya akan makin berkurang begitu. Masuk akal kan? Ya udah. Terus radiasi juga. Jadi dokternya bilang seperti Batman dan Robin. Batman kemoterapi, Robinnya radiasi dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu 6 minggu. Radiasi setiap hari. Jadi saya selesai kemo, saya diradiasi sometimes kalau hari kemo. Kalau nggak ada kemo setiap hari, ya ke dokter radiasi masuk ke dalam alat itu. Dan itu menyebabkan apa? Mohon maaf, menyebabkan diare yang bukan kepalang. Kadang-kadang sembelit, kadang-kadang diare, kadang-kadang sampai nggak tahu mau makan apa. Makan buah, makan pisang untuk supaya nggak sembelit gitu ya. Diare. Makan yang bubur, makan apa?
sembelit kayak gitu. Jadi saya sampai nggak tahu harus ngapa-ngapain gitu, nggak tahu, I don't know what to do. Jadi saya curhatnya cuma sama Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus, ini kok berat amat gitu. Saya rasanya saya nggak pernah menyakiti orang lain atau apa. Kenapa saya harus terima ini? Nah, tapi saya disadarkan lagi gitu, karena Allah Sinta, ini kan nggak seberapa dibanding yang penderitaan saya menebus dosa kamu dan dosa orang-orang yang mengasihi aku gitu. Jadi ayo kamu bisa dong, kamu harus lewati ini. Jadi kayak ada yang bicara gitu ke saya, bisa dong, bisa, kamu bilang kamu andalin saya, masa cuma kayak gini, kamu kan bisa kasih tahu saya, Yesus, aku mengandalkan engkau, saya bisa melakukan apapun untuk kamu. Masa wanita yang sudah 12 tahun pendarahan, dia dengan imannya dia menyentuh jubahku dan aku menyembuhkan dia. Masa kamu gak percaya kamu bisa sembuh? Kamu bisa, dengan semua treatment ini kamu akan disembuhkan melalui dokter, melalui semua peralatan. Aku akan mengerjakan bagianku. Jadi seperti itu ya. Sudah. Terus setelah selesai melalui penderitaan yang sangat panjang tadi, saya di brachytherapy. Brachytherapy itu di organ kewanitaan saya dipasang seperti alat, kemudian selama 5 minggu berturut-turut, kemudian dimasukkan aliran seperti biji bayam gitu, kecil-kecil itu masuk ke dalam, mengaliri rahim saya untuk mematikan sel-sel kanker yang ada di situ. Nah, itulah pengalaman saya. Jadi dan setelah ini sudah 3 bulan saya diobservasi lagi, tepatnya hari ini dokternya bilang, onkologisnya bilang saya sudah tidak menemukan evidence of cancer, tapi untuk make sure kita lakukan biopsi dan melakukan PET scan dan lain-lain lagi. Dan saya udah dengar gitu, saya senang sekali, dan tapi saya memikirkan lagi ya, aduh Tuhan, ini kan masa COVID, selama saya diagnos cancer itu kan sedang heboh-hebohnya COVID kan. Setiap kali prosedur, setiap kali MRI, PET scan, operasi kecil, operasi besar, biopsi, saya itu harus di swab, harus melalui proses swab sehari atau 2 hari sebelumnya, 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Jadi saya selama ini itu di swabnya sudah kalau nggak salah 21 kali. Kebayang nggak, ditusuk itu udah 21 kali. Dan dan kita lalui dengan sukacita gitu ya, coba menerima yang kita tidak, sampai saat ini saya dan suami saya yang selalu menemani saya, kecuali radiasi setiap hari, itu belum pernah miss melewati satu appointment pun. Jadi kita seperti merasa kita naik kelas gitu ya. Puji Tuhan, saya sih sedang menunggu hasil, tapi dokternya tadi bilang kamu akan setiap 3 bulan kamu akan ketemu saya selama setahun, nanti setiap setahun lagi selama 4 bulan, setiap 4 bulan ketemu saya, dan setahun lagi setiap 6 bulan ketemu saya, dan nanti akan setiap tahun. Jadi memang saya I'm glad that I've done with all the treatment, dan saya senang bahwa saya bisa bekerja kembali dan lebih optimis dalam menghadapi hidup ini. Terutama saya berterima kasih kepada saudara-saudara, om tante saya, sepupu yang selalu dari jauh pakai Zoom meeting gitu ya, doa rosario bersama, doa kerahiman Tuhan, memohon berkat, memohon pertolongan Tuhan bagi saya, bagi saudara-saudara saya lain yang sakit pada saat itu juga, dan dukungan suami, anak-anak saya, dan mami dan adik-adik saya, itu hal yang sangat berharga, karena kita jauh dari siapa-siapa ini memang, dan kecanggihan teknologi sekarang ini juga sangat membantu.
dan saya bersyukur bisa melewatinya. Jika teman-teman atau saudara-saudara mempunyai kira-kira berencana mempunyai sakit yang sama dengan saya atau berencana mengambil langkah treatment dan sebagainya, mungkin bisa kontak-kontak gitu ya. Jadi kita bisa sharing informasi dan saling menguatkan gitu. Oh ya, satu lagi, saya itu selama treatment itu saya nggak pernah hilang nggak pernah hilang rambut saya. Jadi dokternya itu setiap ketemu saya pasti bilang, "What are you doing with your hair?" Like, hey, kamu kok sampai heran gitu, sampai padahal kan kimonya itu radiasinya kan obatnya drugsnya kuat sekali. Bayangkan minum aja udah liter-literan, tapi kalau ke belakang buang air kecil itu air seninya itu, air kencingnya itu panasnya tuh seperti air panas, bukan air mendidih ya, air panas kayak dituangkan dari termos begitu, kayak gitu. Jadi kulit juga nggak terbakar, nggak tahu apa, ya itulah ya, kembali lagi gitu. Jadi kita jalani dengan sukacita dan kita andalkan yang memang siapa yang kita andalkan di dalam hidup ini. Pada saat kita sakit, itulah yang akan terlihat gitu. Jadi andalan kita itu apa, dan biarkan dia yang melakukan tugasnya gitu. Jadi saya betul-betul percaya bahwa Tuhan itu sudah sembuhkan saya, puji Tuhan, melalui peralatan dokter-dokter yang dipertemukan kepada saya dan suami saya, dan saya bersyukur bisa melaluinya. Semoga tetap sehat dan saya bisa buat video lagi untuk dibagikan kepada teman-teman dan saudara-saudara semuanya. Terima kasih banyak sudah tonton video ini. Mungkin terlalu panjang ya, apa nanti lain kali di cut off aja, jadi dibagi beberapa video gitu ya. Terima kasih banyak, salam sehat, puji Tuhan.